Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Rina selalu menganggap hidupnya sempurna. Ia memiliki suami yang penyayang, Ardi, dan seorang putri yang cantik, Alia. Keluarga kecil mereka selalu penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah saat Rina menyadari adanya perubahan dalam sikap Ardi. Suaminya yang dulu selalu hangat dan perhatian, kini mulai menjauh. Rina mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi Ardi hanya memberikan alasan-alasan yang samar. Pada suatu sore yang mendung, Rina menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Isinya sangat mengejutkan. "Maaf, saya harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Ardi memiliki seorang anak dari perempuan lain, dan anak itu sudah ada di dunia ini." Rina terdiam lama setelah membaca pesan tersebut. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Rasanya seperti dunia seakan runtuh di hadapannya. Keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan itu ada, namun Rina merasa ada sesuatu yang harus ia hadapi. Pagi itu, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Rina menatap suaminya dengan tatapan kosong, seolah-olah ingin mencari tahu apa yang tersembunyi di balik wajahnya yang dingin. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ardi?" tanya Rina dengan suara gemetar. Ardi terdiam. Suasana menjadi sangat canggung. Akhirnya, Ardi mengaku bahwa ia telah memiliki anak dari perempuan lain. Nama anak itu adalah Zaki, dan usianya baru beberapa bulan. Rina merasa tubuhnya lemas. Hatinya teriris. Tak ada yang bisa ia katakan lagi selain, "Mengapa, Ardi?" Ardi menunduk, tak bisa memberi jawaban yang memadai. Baginya, Zaki adalah hasil dari kesalahan besar yang ia buat di masa lalu. Namun, Rina merasa bahwa Zaki adalah kehadiran yang tak diinginkan dalam hidupnya. Mungkin itu bukan kesalahan anak kecil itu, tapi perasaan marah dan kecewa terhadap Ardi membuat Rina merasa sangat terluka. Zaki bukan hanya mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka, tetapi juga merusak rasa percayanya kepada Ardi. Bagaimana mungkin ia bisa menerima anak yang bukan hasil dari cintanya? Tapi, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Ardi justru berharap Rina bisa menerima Zaki, meski ia tahu betapa beratnya beban itu bagi istrinya. Hari-hari setelah pengakuan Ardi terasa sangat berat bagi Rina. Setiap kali ia melihat wajah suaminya, bayangan Zaki selalu hadir. Rasanya seperti ada luka yang semakin dalam setiap kali ia memikirkan anak itu. Namun, Zaki bukanlah satu-satunya hal yang membuat hatinya pedih. Rina merasa dikhianati oleh orang yang ia percayai seutuhnya. Ardi, yang seharusnya menjadi pelindungnya, malah membawa masalah besar yang harus ia tanggung. Rina mencoba untuk tetap tegar demi Alia, namun hatinya terus meronta. Ia tak bisa tidur nyenyak, pikirannya selalu terjaga di tengah malam, memikirkan bagaimana ia harus menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Mungkin, ia bisa menerima bahwa Ardi memiliki anak dari perempuan lain, namun menerima Zaki sebagai bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin. Setiap kali ia melihat foto Zaki yang dikirimkan Ardi melalui pesan, hati Rina semakin hancur. Anak itu masih terlalu kecil, dan ia merasa tidak bisa membenci Zaki, tetapi ada perasaan marah yang sangat dalam terhadap Ardi. Suatu sore, Rina memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Ardi. Ia butuh dukungan dan ingin mendengar pendapat dari mereka. Namun, setibanya di sana, suasana menjadi semakin kacau. Ayah Ardi, yang selalu dihormati Rina, menganggap bahwa semua ini adalah sebuah kesalahan yang bisa diterima. Mereka menyarankan agar Rina mencoba untuk menerima Zaki, dan tidak membiarkan hal itu menghancurkan rumah tangga mereka. Rina merasa dirinya seperti ditinggalkan dalam kesendirian. Seakan-akan, ia tidak punya tempat untuk bersandar. Kenapa semuanya seperti ini? Pikirnya dalam hati. Malam itu, Rina duduk termenung di ruang tamu rumah mereka, melihat foto keluarga mereka yang dulu selalu penuh dengan kebahagiaan. Alia yang masih kecil, Ardi yang selalu tersenyum lebar, dan dirinya yang selalu berusaha menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Tapi sekarang, semuanya terasa hancur.
Rina merasa bahwa Zaki bukan hanya sebuah anak, melainkan simbol dari sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Setiap kali ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa menerima Ardi setelah semua yang terjadi, jawabannya selalu ragu. Namun, ia juga tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya tanpa suaminya. Ardi adalah lelaki yang pernah ia cintai dan percayai. Namun kini rasa itu mulai pudar. Ia merasa terperangkap dalam perasaan yang saling bertentangan. Keputusannya untuk bertahan atau pergi pun semakin kabur. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa hatinya sudah terluka lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Rina akhirnya memutuskan untuk menemui Zaki, karena Ardi memintanya untuk bertemu dengan anak itu. "Kamu harus kenal Zaki, Rina. Dia juga anak kita," ujar Ardi dengan wajah penuh harap. Rina tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana ia bisa menerima anak yang tak diinginkannya itu? Tapi, untuk sebuah keputusan besar, ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Namun, pertemuan itu membawa rasa sakit yang lebih mendalam daripada yang ia bayangkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rina mengenakan gaun sederhana, mencoba menenangkan dirinya untuk menemui Zaki. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang sudah tak cerah lagi. Bagaimana ia bisa menerima Zaki, anak yang muncul begitu mendalam dalam hidupnya tanpa diinginkan? Dengan rasa ragu yang menghantui, ia menghela napas dan keluar dari rumah. Di dalam mobil, hati Rina terasa berat. Perasaan terperangkap antara keinginan untuk melarikan diri dan kewajiban yang ia rasa harus dijalani. Sesampainya di rumah Ardi yang baru mereka beli bersama, Rina melangkah perlahan menuju ruang tamu. Ardi sudah menunggu dengan senyum canggung, sementara Zaki, bayi yang tak lebih dari 6 bulan, tertidur di pelukan perempuan yang masih terasa asing baginya. Rina bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah semua orang tahu bahwa pertemuan ini adalah sebuah babak baru yang penuh dengan ketidakpastian. Saat Zaki dibangunkan, matanya yang bulat dan masih penuh kebingungan melihat Rina, seakan tidak tahu apa yang terjadi. Ia mengerutkan kening, menangis pelan seolah merasa cemas dengan perubahan suasana hati orang-orang di sekitarnya. Zaki terlihat sangat rapuh dan lemah, seperti anak kecil yang tidak bersalah, yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari semua orang di sekitarnya. Rina menatap anak itu dengan tatapan kosong. Sesaat, ia merasa kasihan pada Zaki, tapi seiring dengan itu, rasa marah kepada Ardi pun datang begitu saja. Bagaimana bisa suaminya melakukan hal ini? Meninggalkan keluarganya dan menciptakan dunia baru di luar rumah tangga mereka? Zaki adalah saksi dari kesalahan yang tak bisa diterima oleh hatinya. "Tolong, Rina, dia anak kita." Ardi mencoba berbicara dengan lembut, meskipun nada suaranya terdengar cemas. "Aku tahu ini berat, tapi aku harap kamu bisa menerima Zaki, setidaknya untuk kebaikan keluarga kita." Rina menundukkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Ardi. Aku tidak tahu bagaimana caranya," jawabnya pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Air mata perlahan menggenang di matanya. Rasa takut dan bingung bercampur aduk, dan ia merasa seperti terkoyak di tengah kebingungannya sendiri. Zaki terus menangis. Tangisannya semakin keras. Suasana yang awalnya sudah tegang kini terasa semakin mencekam. Rina merasa sakit hati mendengar suara tangis Zaki, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus berjuang. Zaki memang anak yang tak bersalah, tapi menerima anak itu ke dalam hidupnya berarti menerima sebuah kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang hancur, Rina beranjak dari tempat duduknya. "Aku tidak bisa, Ardi," ucapnya dengan suara serak, seolah-olah ia sudah kehabisan tenaga untuk berbicara. "Aku tidak tahu bagaimana caranya." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan keluar dari ruangan itu. Ketika Rina berada di luar rumah, udara dingin menyentuh wajahnya, tetapi hatinya jauh lebih dingin dari cuaca yang ada. Ia merasa tak berdaya, merasa seperti seorang ibu yang gagal, yang tak mampu mengendalikan hatinya sendiri. Tangisan Zaki yang terus bergema di telinganya seperti menambah beban di hatinya yang sudah terlanjur penuh dengan kepedihan. Ardi memanggilnya dari dalam rumah, tetapi Rina hanya menggelengkan kepala, enggan untuk berbalik. Ia tidak bisa lagi melanjutkan percakapan ini.
Zaki adalah bagian dari masa lalu yang tak bisa ia terima, dan saat itu, Rina menyadari bahwa mungkin rumah tangga mereka sudah berada di ujung jalan yang tak terhindarkan. Keberadaan Zaki, meskipun bukan kesalahan anak itu, adalah pengingat yang terlalu tajam atas pengkhianatan yang ia rasakan. Kini, ia harus menghadapi kenyataan yang lebih besar. Apakah ia akan tetap tinggal bersama Ardi dan belajar menerima, atau ia akan memilih untuk melangkah pergi dan memulai hidup baru yang bebas dari bayang-bayang kesedihan ini? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa semakin berat bagi Rina. Setiap kali ia melihat Ardi, rasa benci dan kecewa menghancurkan segala rasa cinta yang dulu ada. Ardi terus berusaha meminta maaf dan meyakinkan Rina bahwa ia akan bertanggung jawab, tetapi kata-kata itu terasa kosong. Rina tahu bahwa meskipun Ardi berjanji untuk memperbaiki semuanya, ada luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Ia tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Zaki ada di hidup mereka, dan setiap kali melihat anak itu, hatinya terasa semakin rapuh. Alia, putri mereka yang sudah berusia 5 tahun, mulai merasakan ketegangan di rumah. Ia bertanya mengapa mama dan papa tidak lagi tertawa bersama, mengapa malam-malam mereka semakin sunyi. Rina hanya bisa memberikan jawaban seadanya, mencoba menyembunyikan kesedihan yang semakin menghimpit hatinya. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tegar demi Alia, hatinya tetap hancur. Pada suatu malam, saat Rina duduk sendirian di ruang tamu, matanya tertuju pada foto keluarga yang ada di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, ketika mereka masih tampak begitu bahagia. Tidak ada keraguan di wajah Ardi, tidak ada perasaan asing di mata Rina. Saat itu, mereka adalah pasangan yang saling mencintai, dan Alia adalah sumber kebahagiaan mereka. Namun, kini semuanya terasa seperti ilusi yang hancur begitu saja. Ardi datang mendekat, duduk di sampingnya. Rina, aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa mulai dari awal, katanya dengan suara penuh harap. Rina menatap Ardi dengan tatapan kosong. Ia ingin sekali percaya, ingin sekali melupakan semua yang telah terjadi, tetapi hatinya tak bisa dibohongi. Kehadiran Zaki, anak yang datang begitu tiba-tiba, terlalu menyakitkan untuk diterima. Bukan hanya karena Ardi telah mengkhianatinya, tetapi karena setiap kali ia melihat Zaki, ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa tak bisa lagi mencintai Ardi seperti dulu, dan Zaki, meskipun masih anak kecil, menjadi pengingat yang tak pernah bisa ia hindari. Ardi, kata Rina pelan, aku sudah mencoba, aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa lagi. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa melihatmu tanpa merasa sakit. Aku tidak bisa menerima Zaki. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Air mata Rina mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku mencintaimu, Ardi, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup seperti ini, terperangkap dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Ardi hanya bisa terdiam, wajahnya tampak hancur, seperti menerima kenyataan yang sudah tidak bisa ia elakkan. Ia menggenggam tangan Rina, tetapi Rina menarik tangannya dengan lembut. Aku perlu pergi, Ardi. Aku harus pergi, ujar Rina. Suaranya pecah di antara tangisan yang tak bisa ia tahan lagi. Pada malam itu, Rina mengambil keputusan yang sulit. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Ardi. Walaupun hatinya berat, ia tahu bahwa ia tak bisa terus terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Zaki bukanlah anak yang salah, tapi kehadirannya adalah pengingat yang terlalu menyakitkan. Rina memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, mencari kebahagiaan baru di luar bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Pagi itu, Rina menyiapkan koper untuk dirinya dan Alia. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya, meninggalkan segala kenangan yang masih terpendam di rumah itu. Ardi tidak bisa menghalangi langkahnya, karena ia tahu bahwa sudah tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Saat Rina dan Alia berjalan keluar dari rumah itu, ia melihat sekali lagi rumah yang dulu penuh kebahagiaan itu. Namun sekarang, ia hanya melihat bayang-bayang kenangan yang begitu pahit. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi bagi Rina,
Ini adalah keputusan yang harus ia ambil untuk bisa kembali menemukan dirinya. Kehadiran Zaki mungkin tak akan pernah bisa diterima dalam hidupnya. Namun Rina tahu bahwa dengan memilih untuk pergi, ia memberi ruang bagi dirinya untuk sembuh. Kehidupan harus terus berjalan, meskipun dengan luka yang dalam. Di sana, di luar rumah itu, Rina mulai menatap masa depan yang tak pasti dengan harapan baru, meskipun hatinya tetap terasa hancur.